Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, teman-teman Economic Zone. Bertemu lagi dengan saya dalam video ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video teori permintaan part 1. Sehingga bisa kita katakan nih bahwa video ini adalah part 2-nya dari teori permintaan yang akan membahas mengenai kurva permintaan. Nah, di dalam kurva permintaan ini kita akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pembentukan kurva permintaan, dan yang kedua adalah perpindahan kurva permintaan, dan yang ketiga adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, pada penasaran kan? Yuk kita lanjut slide berikutnya. Yang pertama adalah pembentukan kurva permintaan nih. Sebelum masuk kita membuat atau membentuk kurva permintaannya, kita pahamin dulu nih. Kita review ulang ya dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai pengertian dari permintaan, kemudian hukum permintaan, maupun dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini saya akan menyinggung mengenai hukum permintaan, di mana ketika harga barangnya naik atau price-nya naik, maka jumlah barang yang diminta atau kuantitas demand akan turun, maupun sebaliknya, sehingga kita dapat menyimpulkan nih, ternyata hukum permintaan ini adalah memiliki hubungan yang negatif, seperti itu antara harga dan kuantitas demand. Nah, selanjutnya kita akan melihat contohnya ya. Diketahui kita memiliki harga awal sebesar $5 dengan kuantitas 10 unit, di mana harganya itu meningkat, kasusnya kan harganya naik menjadi $10, sehingga permintaan barang kita akan turun menjadi 5 unit, atau kuantitas demandnya juga turun menjadi 5 unit. Itu akan sesuai hukum permintaan, di mana harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Itu sehingga memiliki hubungan yang negatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih gimana pembentukan kurvanya ya. Dimana hukum permintaan kan hubungan antara harga, ya kan, price jadinya dengan apa? Kuantitas apa? Demand. Selanjutnya kita akan diketahui nih, kita sudah memiliki ketahui kan beberapa data nih. Dimana yang pertama kita memiliki harga yang pertama $5 dan kuantitas demand yang pertama adalah 10 unit. Selanjutnya ini adalah di titik A. Dengan kasus harganya meningkat menjadi $10, maka kuantitas demandnya menjadi semakin turun, yaitu menjadi 5 unit. Itu diketahui pada titik B-nya. Sehingga kita menggabungkan menjadikan satu antara titik A dan titik B menjadi sebuah garis, yaitu adalah kurva demand atau permintaan. Seperti itu teman-teman. Sudah paham ya teman-teman? Mungkin bisa lebih jelas kita lihat di slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah kita membahas perpindahan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini dalam perpindahannya ataupun pergerakannya ataupun dalam perubahannya itu adalah beberapa istilahnya, di mana berawal dari seperti tadi data-data yang kita miliki tadi, di mana kita sudah menjadikan pembentukan kurvanya seperti ini, di mana kita tahu harganya 5 dan kuantitas 10. Kemudian ketika harganya $10 menjadi kuantitasnya turun menjadi 5, ini kita menjadi kurva demand. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan nih, ketika harga naik maka kuantitas yang diminta akan turun, seperti itu. Jadi hubungannya negatif. Nah, sehingga kita akan melihat dari titik A hingga titik B, itu kan berpindah kan, dari A ke B itu adalah artinya berpindah. Berpindahnya gimana sih gitu kan? Atau berpindah sepanjang kurva, atau bisa dikatakan bergerak sepanjang kurva. Kurva apa? Kurva permintaan. Seperti itu teman-teman. Itulah yang dikatakan perpindahan atau pergerakan seperti itu. Jadi berpindah di satu kurva yang sama seperti itu.
Kita lanjutkan di slide yang selanjutnya mengenai subbab yang ketiga, yaitu adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan ini didasari oleh faktor yang mempengaruhi permintaan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya teman-teman. Dimana yang saya akan gunakan di sini ada dua. Yang pertama adalah harga barang lain. Dimana harga barang lain itu terdapat dua jenis barang. Dimana ada yang pertama adalah barang substitusi dan yang kedua adalah barang komplementer. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah pendapatan, di mana kita mengambil dua barang saja, sebenarnya ada 5, tapi yang akan kita gunakan adalah dua barang saja sebagai contohnya, di mana ada barang inferior dan barang normal, seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sih pergeserannya dengan beberapa jenis barang tersebut berdasarkan dari faktor-faktornya. Seperti itu kita akan melihat di slide berikutnya teman-teman. Yang pertama dari harga barang lain. Barang yang pertama adalah barang substitusi, yaitu barang pengganti dengan fungsi yang sama. Selanjutnya kita akan melihat transmisinya ya. Ketika harga barang substitusinya itu meningkat, ya kan? Dengan asumsi apa? Harga barang yang kita minta, contohnya adalah PX gitu, itu tetap, maka jumlah barang yang diminta atau QDX akan semakin naik. Karena apa? Karena kita akan lebih memilih barang yang kita minta ketimbang kita membeli barang yang pengganti kita atau barang substitusi, seperti itu. Karena emang lebih mahal barang substitusi, seperti itu. Sehingga kita akan lebih banyak meminta barang kita atau X-nya kita, seperti itu. Nah, bagaimana nih kurvanya nih kita melihat? Masih ingat tadi ya, kalau permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kita memiliki kurva permintaan yang pertama itu di D1. Dengan diketahui bahwa P-nya itu P0 dan Q-nya adalah Q0 itu pada titik A. Di mana tadi yang faktor yang mempengaruhinya adalah harga barang substitusinya meningkat. Berarti dia tidak di dalam kurva sini, di dalam kurva ini, karena dia adalah faktor yang tidak langsung atau faktor yang dari luar model, seperti itu yang mempengaruhi kurva tersebut. Nah, selanjutnya dengan asumsi harganya tetap sehingga horizontal gitu ya. Tidak meningkat ataupun tidak menurun karena harganya tetap. Jadi kita asumsikan harganya tetap karena yang faktor mempengaruhinya itu adalah harga barang lain dan harga yang kita minta tetap seperti itu. Sehingga akan menyebabkan jumlah barang yang kita akan meningkat. Sehingga kalau dikatakan meningkat berarti Q0 itu akan ke kanan, kan? Berpindah ke kanan, bergeser ke kanan. Menjadi Q1 semakin bertambah kan, berarti semakin bertambah semakin bertambah. Sehingga kita bisa melihat di sini adalah titik B-nya sebesar titik B-nya itu. Sehingga muncullah ada kurva permintaan yang baru menjadi D2. Sehingga kita dapat melihat dari D1 menjadi D2. Wah, artinya apa? Kurva tersebut atau kurva permintaan ini adalah bergeser ke kanan. Jadi kita bisa melihatkan ya bedanya perpindahan sama bergeseran. Kalau perpindahan tadi itu dalam satu kurva yang sama dan tidak akan membuat kurva yang baru, sedangkan pergeseran itu adalah membuat kurva yang baru, menjadi kurva yang semakin ke kanan atau semakin ke kiri, seperti itu. Semakin bertambah atau semakin menurun, seperti itu. Selanjutnya adalah barang yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang pelengkap dengan melengkapi barang diminta. Sebagai contohnya di sini adalah transmisinya. Harga barang komplementer yang contohnya adalah PY atau harga barang Y, maksudnya gitu, di mana harga barang komplementernya naik dengan asumsi harga barangnya yang kita beli tetap dan jumlah barang yang kita minta akan semakin turun. Karena apa? Karena harga yang untuk melengkapi barang kita aja mahal atau lebih tinggi, sehingga kita tidak akan menggunakan barang yang kita minta itu kembali atau permintaan jadi semakin turun, seperti itu. Bagaimana nih kurvanya nih? Kita akan melihat masih sama kayak tadi bahwa permintaan adalah hubungan harga dengan kuantitas, di mana kita bisa melihat ini adalah D1-nya dengan P-nya itu adalah P0 dan kuantitasnya Q0 di titik A.
Selanjutnya tadi dikatakan harga yang tetap, makanya ini horizontal, di mana jumlah barang yang diminta itu semakin turun, berarti bergeser ke kiri menjadi Q1 sehingga menjadi titik B di sini. Sehingga dapat membuat kurva yang baru menjadi D2. Jadi D1 menuju D2 yaitu adalah kurva permintaan yang semakin bergeser ke kiri atau permintaan semakin turun seperti itu. Jelas ya teman-teman? Ini dari harga barang lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari sisi pendapatan, di mana kita akan menjelaskan mengenai barang inferior, di mana barang yang diminta saat pendapatannya rendah. Di mana kita asumsikan adalah karena ini adalah pendapatan, faktor pendapatan, jadi yang faktorin adalah pendapatan, atau faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan. Dimana ketika pendapatannya naik dengan asumsi harga barang yang kita minta atau PX kita tetap, maka jumlah barang yang kita minta akan semakin menurun karena kita akan meninggalkan barang inferior karena pendapatan kita semakin meningkat, sudah tidak rendah lagi gitu kan. Itu kan pengertian barang inferior adalah ketika pendapatan kita rendah. Kalau pendapatan kita semakin meningkat, ya kita tidak akan membeli barang inferior kembali seperti itu. Bagaimana nih kurvanya nih? Kita akan melihat nih. Masih dengan yang asumsi yang sama, ketika hubungan antara harga dengan kuantitas adalah hubungan permintaan kan, dimana kita memiliki demand yang pertama atau di sini dikatakan D0, dimana pada titik A ada P0 dan Q0 seperti itu. Dikatakan bahwa harga yang tetap maka horizontal, dimana Q-nya itu semakin turun kan dengan jumlah barang yang diminta tadi turun menjadi Q1 sehingga titiknya berada di titik B, sehingga kurva permintaan yang baru ada di D1 sehingga A ke B gitu kan, jadi kurva titik A ke titik B atau D0 ke D1 sehingga dikatakan kurva permintaan bergeser ke kiri seperti itu teman-teman. Mudah kan teman-teman ya? Ini kita lanjutin di barang yang selanjutnya, yaitu barang normal, yaitu barang elastis atau sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan. Nah, contohnya nih, semisal pendapatannya naik dengan asumsi harga barang yang diminta kita itu tetap, sehingga jumlah barang yang kita minta akan semakin meningkat seperti itu atau tidak akan meningkat seperti itu. Karena apa? Karena barangnya kan terlalu sensitif terhadap perubahan harga maupun pendapatan. Kalau pendapatan naik ya permintaan bahan normal akan semakin meningkat seperti itu. Nah, bagaimana nih kurvanya nih? Dimana kita ketahui masih dengan hubungan harga dengan kuantitas, ketahui D-nya itu dari D1 D0 maksudnya dengan titiknya titik A, dimana P-nya itu P0 dan kuantitas adalah Q0, dimana dikatakan ketika pendapatannya naik dan jumlah barang yang dimintakan semakin naik itu bisa ke kanan, dimana menjadi Q1 pada titik B sehingga menjadi kurva permintaan yang baru yaitu D1 sehingga titik A ke titik B dikatakan adalah kurva permintaan bergeser ke kanan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara berpindah dan bergeser. Kalau berpindah itu artinya bergerak sepanjang kurva, jadi dia tidak akan membuat kurva yang baru. Sedangkan bergeser itu akan membuat kurva yang baru di mana bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri seperti itu. Kalau ke kanan berarti menunjukkan semakin banyak permintaannya. Kalau bergeser ke kiri menunjukkan permintaan semakin turun seperti itu teman-teman. Mudah kan teman-teman ya untuk menjelaskan atau memahami kurva-kurva tersebut seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan melihat video kali ini nih. Nah, tetapi jika ada sebuah pertanyaan ataupun kalian ingin kepoin channel ini lebih lanjut, kalian bisa melihat di akun kami di YouTube, bisa di YouTube atau di sini komen, maupun kalian bisa kunjungi di Instagram kami ataupun Twitter kami, di mana kita akan nge-share beberapa mengenai kuis-kuis sebelum materinya akan terupload di YouTube. Dan teman-teman, bila kalian ingin
support kami, tolong di-subscribe supaya kami lebih semangat untuk bikin videonya. Dan selanjutnya jika ada beberapa pertanyaan maupun saran untuk kami, untuk materi yang akan kami gunakan, kalian bisa hubungin di Instagram maupun YouTube kami, ataupun dia di komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.